Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwina Rahmanu Afifah, NIM 19510166 dari kelas Manajemen Pemasaran F. Akan menjawab soal UAS sebagai berikut. 1. Apa perbedaan penggunaan sistem informasi pada perusahaan berskala besar, nasional dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil atau UMKM? Menurut Sutabri 2012, sistem informasi merupakan sistem yang ada di dalam suatu organisasi di mana kebutuhan pengolah transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dengan tujuan dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu perusahaan multinasional dan perusahaan UMKM. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang sangat besar yang telah tersebar di berbagai negara serta memiliki cabang-cabang yang tersebar di berbagai negara, yang dimana setiap cabang mempunyai kebijakan, sasaran, dan prosedurnya masing-masing menyesuaikan dengan negaranya sendiri, serta juga mempunyai perusahaan induk yang menetapkan standarisasi untuk masing-masing produk atau jasanya, sehingga setiap perusahaan cabang walaupun memiliki kebijakan sasaran serta produser yang berbeda-beda, tetapi dengan tujuan dan standarisasi yang sama yang ditetapkan oleh perusahaan induk. Terus ada perusahaan kecil, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat. Lalu selanjutnya ada peranan dari sistem informasi. Yang pertama ada mendukung operasi bisnis. Operasi bisnis itu adalah sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting, maka kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi berbagai fungsi bisnis menjadi kritis atau menjadi penting. Kedua, ada mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi itu dapat dikombinasikan untuk membantu manajer menjalankan bisnis menjadi lebih baik, dan informasi yang sama dapat membantu para manajer untuk mengidentifikasikan kecenderungan dan mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah dibuat atau keputusan sebelumnya. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bermakna. Ketiga adalah mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasaran. Lalu pertanyaan nomor 2 ada mengidentifikasi pesaing usaha berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online atau marketplace, dan pasar offline atau pasar konvensional, ruko, toko, retail, dan lain-lainnya. Yang pertama ada kenali pesaing. Pesaing itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pesaing secara langsung dan tidak langsung. Pesaing langsung adalah bisnis yang memiliki penawaran produk yang sama. Sebagai contoh kayak asuransi, terus jadi kita harus bersaing dengan perusahaan asuransi lainnya. Yaitu ada yang kedua ada pesaing tidak langsung, yaitu adalah pesaing tidak langsung mereka yang tidak menawarkan layanan yang sama tetapi memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara yang alternatif, seperti perusahaan yang seperti bank, seperti itu. Maka pesaing tidak langsung adalah perusahaan yang menawarkan jasa pembayaran online. Mereka akan menawarkan kemudahan layanan keuangan, terutama pembayaran online, dan membuat orang menjadi lebih tertarik dan lebih menarik banyak orang untuk menggunakannya. Selanjutnya ada cari tahu sosial media pesaing. Media sosial itu sudah menjadi marketplace paling berpengaruh dan terpenting pada zaman ini. Gunanya untuk membantu meningkatkan kesadaran akan merek dagang, keterlibatan pelanggan, traffic website, dan bahkan konversi dari penjualan. Monitor media sosial pesaing dapat membantu kamu saat menyusun strategi bersaing dan mendapatkan informasi sedetail mungkin, seperti jenis media sosial yang digunakan oleh pesaing, terus jenis konten yang disuguhkan oleh pesaing, hingga keterlibatan para pelanggan pada media sosial pesaing. Saya akan menjelaskan dulu apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, segmentasi adalah membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli
dengan keinginan karakteristik atau perilaku yang berbeda atau beragam-ragam. Dan selanjutnya ada menurut Farrell dan Hartline pada tahun 2011, segmentasi pasar adalah proses membagi keseluruhan pasar untuk produk tertentu atau kategori produk tertentu ke dalam segmen yang relatif homogen atau ke dalam kelompok. Selanjutnya ada bagaimana cara pesaing memasarkan produk. Salah satu contoh analisa pesaing terhadap cara kompetitor memasarkan produk adalah dengan melihat konten apa yang mereka gunakan. Dengan mengetahui konten apa sih yang mereka buat, jadi kita bisa membandingkan dengan kualitas konten kita dan konten pesaing. Jadi kita bisa melihat apa saja yang efektif di pesaing, namun belum bisa kamu miliki, dan bagaimana strategi yang mereka gunakan setelah itu. Jadi lebih ke evaluasi dan membandingkan dengan pesaing. Terakhir, kita melakukan analisis SWOT. Jadi kita harus mencatat apa itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari pesaing untuk mendapatkan pandangan dalam merancang strategi bersaing. Terus gunakan juga seperti beberapa pertanyaan dalam analisis SWOT itu, seperti apa yang membuat pesaing menjadi lebih unggul, terus di mana letak keunggulan pesaing yang pesaing miliki tapi tidak dimiliki oleh bisnis kita, terus apa kelemahan mereka, apa yang unggul dari produk kita, terus di bidang apa kamu menganggap pesaing ini sebagai ancaman, dan apakah ada peluang di pasar yang diidentifikasi oleh pesaing kamu. Pertanyaan nomor 3 adalah apakah membuat segmentasi pasar itu penting, dan sejauh manakah kepentingan kita untuk menentukan segmentasi pasar. Perusahaan memiliki produk dan keunikan masing-masing dan berbeda dari setiap kompetitor. Untuk melakukan pemasaran yang efektif, perusahaan itu harus memahami apa kebutuhan konsumen dan akan menyediakan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut secara bervariasi dengan menggunakan model yang berbeda tergantung segmen apa yang akan dituju. Alasan mengapa segmentasi pasar sangat penting agar perusahaan mampu memasarkan produk secara tepat sasaran. Jika perusahaan melakukan segmentasi pasar dengan efektif, secara tidak langsung perusahaan turut meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga efisiensi sumber daya perusahaan, sehingga pendapatan dari perusahaan tersebut juga akan semakin meningkat. Itu ada apa sih manfaat dari segmentasi pasar? Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan konsumen agar menjadi lebih baik. Setiap pembeli atau konsumen itu pasti ada 4 hal yang penting untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu pertama ada harga, ada kualitas, ada pelayanan, dan juga ketepatan waktu. Jadi pelayanan dianggap baik itu menjadi salah satu hal yang paling krusial di antara 4 hal yang telah disebutkan tadi. Pelayanan dengan market segmentation, sebuah perusahaan bisa lebih mudah dalam memberikan suatu pelayanan yang sesuai dengan segmentasinya. Jadi itu akan membuat perusahaan menjadi lebih meningkatkan pelayanan, dan secara tidak langsung itu akan juga meningkatkan pendapatan dari perusahaan tersebut. Karena ketika konsumen puas dengan layanan yang kita berikan, feedback yang akan kita dapat juga akan banyak, seperti meningkatnya pemasaran dan lain-lain. Yang kedua, ada membuat strategi pemasaran menjadi lebih terarah. Dengan adanya market segmentation strategi, pemasaran pasar homogen bisa menjadi lebih terarah, termasuk ketika menyusun harga, menyusun produk, distribusi, serta promosi yang akan dilakukan. Selain itu, dengan adanya segmentasi pasar, pengelompokan pasar sebuah perusahaan bisa lebih terarah, termasuk dalam mengarahkan dana serta usahanya ke pasar yang lebih menguntungkan. 3, segmentasi pasar juga dapat digunakan untuk merencanakan bisnis dan mengevaluasi dari target yang kita tentukan. Dengan adanya segmentasi pasar ini, sebuah perusahaan bisa melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemasaran sebelumnya dan akan membantu perusahaan agar bisa mengetahui strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik pasar, agar bisa menjadi acuan dan menjadi tepat sasaran ketika akan membuat perencanaan bisnis ke depannya. Yang keempat, yang terakhir, ada dapat mengenal kompetitor. Sesudah perusahaan memahami pembeli yang ada pada segmen pasar, selanjutnya perusahaan juga bisa mengenal kompetitor di sebuah segmen yang sama atau bidang yang sama. Selain itu, aktivitas kompetitor juga bisa diketahui oleh perusahaan. Dengan demikian, maka perusahaan bisa mencontoh dan mempelajari atau mengevaluasi strategi pemasaran dilakukan oleh kompetitor dan yang setelah dilakukan oleh perusahaan itu tersendiri, agar dilakukan
agar bisa mengambil perhatian konsumen. Jadi itulah alasan mengapa segmentasi pasar itu sangat penting agar perusahaan yang mampu memasarkan produk tepat sasaran. Karena jika perusahaan melakukan segmentasi pasar dengan efektif, secara tidak langsung perusahaan juga meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi sumber daya perusahaan, sehingga pendapatan yang didapat oleh perusahaan akan semakin meningkat. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini menjelaskan tentang seorang mahasiswa bernama Bayu Prakoso yang menjadi salah satu mahasiswa tingkat akhir yang kesibukannya bukan hanya untuk mengerjakan skripsi serta revisi, dia juga membuka sebuah kedai makanan di rumahnya. Kedai ini didirikan oleh ayahnya dan dia berencana untuk membuka usaha makanan dengan bahan pokok yang sama, yaitu ayam. Apa yang harus Bayu lakukan untuk memasarkan produknya? Yang pertama itu ada foto produk yang menarik, karena semakin menarik foto produk maka konsumen akan semakin tertarik juga untuk membeli. Yang kedua ada kemasan yang unik. Kemasan juga untuk saat ini menjadi faktor yang paling penting untuk memasarkan sebuah produk, karena semakin banyak orang yang dengan kemasan yang unik, dia juga akan semakin tertarik untuk membeli. Yang ketiga ada memasarkan lewat sosial media. Saat ini seperti yang sudah saya bilang di awal, sosial media sudah menjadi wadah yang paling berpengaruh untuk memasarkan suatu produk. Karena pada saat ini semua orang sudah menggunakan sosial media. Ditambah lagi saat ini banyak sekali jasa-jasa yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan atau memasarkan produk kita melalui sosial media, seperti sekarang sudah banyak sekali selebgram, seleb TikTok, dan lain-lainnya. Yang keempat ada bekerja sama dengan layanan pesan antar. Bayu bisa memasukkan produknya atau bisnisnya ke layanan pesan antar yang sekarang sudah banyak sekali orang yang menggunakan itu gitu. Jadi orang-orang yang berada di rumah tidak harus menuju kedai Bayu untuk membeli ayamnya. Kelima, yang terakhir adalah melakukan promosi yang menarik. Seperti mungkin promosi yang dapat digunakan oleh Bayu adalah mengadakan diskon di hari-hari besar, terus melakukan game, dan ketika ada yang menang akan mendapatkan diskon, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada menentukan segmentasi pasar dan sasaran pasar agar tepat. Yang pertama itu ada dari segi geografis. Jadi Bayu juga harus memperhatikan di mana kedainya akan dibuka, dan untuk lebih supaya kedainya itu terletak di tempat yang geografis seperti wilayah kampus dan lain-lainnya. Kedua ada segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah kegiatan atau upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam membagi pasar berdasarkan demografi atau biasa disebut dinamika kependudukan. Jadi di sini Bayu juga harus menentukan target pasarnya itu siapa, apakah segala umur, anak-anak, orang dewasa, atau lanjut usia. Karena pasar Bayu di sini adalah ayam yang menurut saya bisa dimakan oleh semua umur, berarti di sini segmentasi demografis Bayu adalah semua umur. Ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu adalah kegiatan atau upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam membagi pasar berdasarkan psikografis atau yang biasa dikenal seperti kelas sosial atau stratifikasi sosial. Jadi Bayu juga harus dapat menentukan target pasarnya itu untuk klasifikasi kelas sosial atas atau bawah, sehingga Bayu juga dapat menentukan harga sesuai dengan klasifikasi sosialnya. Apa sih yang harus Bayu lakukan untuk menjalankan usaha ke depannya? Yang pertama, Bayu harus terus menganalisis SWOT yang ada agar Bayu menjadi lebih terarah dan lebih mengetahui apa sih kekurangan dari usahanya, terus ancaman dan lain-lainnya. Itu karena akan menjadi sangat penting untuk kemajuan usahanya. Lalu juga Bayu harus membangun lebih banyak relasi dan mempromosikan sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang mengetahui usaha Bayu dan juga tertarik untuk membeli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.